Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Latifah Taskia Melani. Di sini, di video kali ini, aku akan menjelaskan apa itu pembelahan dan gastrulasi pada perkembangan embrio. Yang dimana yang akan aku bahas kali ini adalah apa itu pembelahan, terus juga apa bidang pembelahannya, kemudian juga apa sih tipe-tipe pembelahan pada zigot, terus juga prosesnya seperti apa. Nah, dan pada gastrulasi itu juga apa itu gastrulasi, terus juga hasil dari gastrulasi itu apa. Nah, terus proses gastrulasi itu gimana, dan juga nantinya hasil dari gastrulasi itu nanti pada tahap perkembangan embrio itu akan menjadi apa nantinya. Langsung saja ke materinya. Oke, yang pertama, apa itu pembelahan? Nah, pembelahan atau cleavage dan juga disebut dengan segmentasi adalah proses yang terjadi setelah pembuahan, yaitu di saat sel sperma dan sel telur bertemu. Nah, yang menghasilkan zigot. Nah, zigot ini akan membelah berulang kali dengan pembelahan mitosis secara terus-menerus. Nah, proses pembelahan ini juga diaktifasi oleh enzim, yaitu mitosis promoting factor atau biasa dengan singkatan MPF. Nah, berfusinya pronukleus jantan dan betina pada saat fertilisasi atau pembuahan akan menghasilkan inti diploid pada zigot. Nah, selanjutnya zigot akan mengalami pembelahan menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, dan seterusnya. Dan pembelahan tersebut menyebabkan zigot yang mulanya uniseluler berubah menjadi multiseluler, yang artinya adalah awalnya zigot itu memiliki satu sel menjadi banyaknya sel. Nah, sel-sel hasil pembelahan zigot ini dinamakan blastomer, dan sedangkan serangkaian pembelahan yang berlangsung hingga embrio memiliki suatu rongga yang dikelilingi oleh blastomer disebut cleavage. Nah, adapun macam-macam bidang pembelahan nih. Nah, tergantung pada posisi pembelahan pada zigot terjadi, yaitu yang pertama ada ekuator. Nah, ekuator ini di mana bidang pembelahannya tegak lurus terhadap poros kutub animal vegetal, dan di pertengahan antara kedua kutub tersebut. Yang kedua ada latitudinal, yaitu tipe bidang pembelahan ini yang dimana sejajar dengan bidang ekuatorial. Nah, yang ketiga adalah meridial. Tipe bidang pembelahan ini akan melewati poros kutub animal vegetal. Nah, yang keempat adalah tipe vertikal, yang dimana bidang pembelahannya melewati tegak lurus dari animal vegetal. Nah, berikut adalah contoh posisi bidang pembelahan pada zigot. Jadi ada pertama itu ada ekuator. Jadi dia di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah zigot, namun dia melintang, bukan yang tegak berdiri gitu. Nah, kalau latitudinal sama, dia juga melintang, namun di posisinya itu ke atas, tapi bukan ke atas sekali ya. Nah, yang ketiga adalah gambar meridial yang di pojok kiri bawah. Nah, itu tuh dia pas di tengah dan tegak lurusnya berdiri. Nah,
pas di tengah-tengah dia, namun dia berdiri. Nah, vertikal juga, di tipe vertikal juga sama nih, cuman bedanya dia bisa di sisi kanan ataupun kiri pada zigot. Nah, di sini ada macam-macam tipe cleavage, biasanya terbagi dua, yaitu holoblastik dan meloblastik. Nah, pada holoblastik itu terjadi pada tipe kuning telur, yaitu isolasital, yang dimana holoblastik ini ada terbagi lagi, yaitu yang pertama adalah holoblastik radial, yang dimana biasa ditemukan pada hewan Acinoderms dan juga Amphiosus. Yang kedua adalah holoblastik spiral, yang biasanya terjadi pada hewan Annelid, Molluscus, dan juga fatworm. Yang ketiga adalah holoblastik bilateral, yang biasanya ditemukan pada hewan Tunicat. Yang keempat adalah rotasional, yang dimana holoblastik ini ditemukan pada mamalia dan juga nematoda. Kemudian ada juga nih pada tipe kuning telur mesolesital, yang dimana hanya pada holoblastik radial, yang biasa terjadi pada amfibi. Yang tipe pembelahan yang kedua yaitu meroblastik. Nah, pada tipe pembelahan ini terjadi pada tipe kuning telur telolesital, yang dimana yang pertama adalah meloblastik bilateral, yang sering ditemukan pada hewan cephalopod Molluscus. Yang kedua adalah meloblastik diskoidal, yang terjadi pada ikan, reptil, dan juga burung. Dan pada tipe kuning telur centrolesital itu tipe meloblastiknya yang terjadi adalah tipe superficial, yang biasanya terjadi pada insekta atau serangga. Nah, selanjutnya adalah blastulasi. Nah, ini tahap selanjutnya nih. Nah, apa sih itu blastulasi? Nah, blastulasi adalah proses pembentukan blastula, yang dimana terjadi pada embrio. Nah, blastulasi merupakan salah satu stadium atau tahap yang mempersiapkan embrio untuk menyusun kembali sejumlah sel pada tahap perkembangan selanjutnya. Nah, proses inilah yang menjadi salah satu tahapan pada embrio yang selanjutnya nanti akan memasuki tahap perkembangan selanjutnya. Yang kedua adalah distribusi, yang kemudian adalah distribusi York pada setiap jenis telur pada suatu spesies berpengaruh terhadap bentuk-bentuk blastulanya. Umumnya, blastula memiliki suatu rongga yang disebut dengan rongga blastula atau sering juga disebut dengan blastosor. Pembelahan zigot itu membelah secara mitosis yang nantinya akan menjadi banyaknya blastomer. Nah, blastomer yang berkumpul membentuk seperti buah arbe biasanya disebut dengan morula. Nah, blastula punya strukturnya sendiri. Nah, blastula itu dibagi dua bagian daerah, yaitu jaringan embrio, yang dimana jaringan ini akan bertumbuh menjadi embrio dan berkembang ke tahap selanjutnya. Terus yang kedua adalah jaringan periblast, yang dimana jaringan ini akan menyalurkan makanan dari yolk ke embrionya. Jadi jaringan inilah yang akan membentuk
penyaluran nutrisi dan makanan dari kuning telur atau yolk. Nah, struktur-strukturnya yang lebih spesifik itu ada 4, yaitu yang pertama adalah blastosol, yang dimana bagian ini adalah rongga yang berisi cairan yang terbentuk di dalam blastula, dan juga suatu tahapan suatu tahapan perkembangan embrio. Yang kedua adalah inner cell mass, yang dimana sel ini adalah sel yang berkumpul yang terdapat di dalam blastula atau blastokista, yang menjadi suatu tahapan awal dalam perkembangan embrio. Nah, inner cell mass juga atau yang biasa disingkat dengan ICM berperan penting dalam pembentukan embrio dan juga jaringan janin. Yang ketiga adalah trofoblast, yang dimana lapisan sel terluar pada blastula yang merupakan tahapan awal perkembangan embrio setelah pembelahan. Dan fungsinya juga untuk membentuk plasenta, tetapi juga perannya dalam proses implantasi serta menghasilkan hormon HCG yang penting untuk mempertahankan kehamilan. Dan yang ketiga adalah zona pellucida, yang dimana adalah lapisan pelindung yang melindungi sel telur dan blastula pada tahapan awal perkembangan embrio. Nah, pada tahapan blastula, zona pellucida nantinya akan mulai menipis dan akhirnya akan menghilang, memungkinkan embrio untuk menempel pada dinding rahim atau yang biasa disebut dengan proses implantasi. Nah, berikut adalah contoh gambar dari struktur blastula. Nah, gambar ini adalah bentuk blastula pada manusia, yang dimana yang warna kuning kecoklatan di luar itu adalah trofoblastnya, sedangkan yang biru adalah inner cell mass, dan juga yang ruang kosong di tengah itu adalah yang dinamakan dengan blastosol. Selanjutnya adalah proses pembelahan. Nah, pada proses pembelahan ini dimulai dari fertilisasi atau pembuahan. Pada tahap ini terjadi pada tuba fallopi atau saluran telur. Sperma nantinya akan membuahi sel telur atau ovum yang telah ovulasi, dan akhirnya akan menghasilkan zigot, yaitu sel tunggal hasil penggabungan inti sel sperma dan ovum. Nah, pembelahan pertama dimulai saat menghasilkan 2 sel anak. Kemudian pada hari pertama itu sudah mulai zigot membelah menjadi 2 sel yang disebut dengan blastomer. Tidak ada penambahan ukuran yang total, hanya jumlah sel yang meningkat. Yang disebut dengan tahapan ini adalah cleavage mitosis. Nah, sel-sel ini masih dalam terbungkusnya oleh lapisan zona pellucida atau lapisan pelindung telur. Nah, pada hari kedua itu adalah fase 4 sel, yang dimana terjadi pembelahan lebih lanjut menjadi 4 sel blastomer. Dan pada tahap ini masih berlangsung pada tuba fallopi, dan ukuran selnya masih dalam ukuran yang sama dan tidak berubah. Selanjutnya adalah pada tahap ini terjadi pada hari ketiga setelah fertilisasi, yaitu embrio telah mengalami pembelahan yang dimana terdiri dari 8-16 sel, dan juga
yang dimana disebut dengan morula karena bentuknya menyerupai buah murbe. Dan juga pada tahap ini zona pelusidanya masih utuh dan juga sel-selnya mulai kompak dan saling melekat erat atau kompaksi. Nah, kemudian ada pada tahap pertengahan morula, yaitu pada hari keempat, di mana morula berkembang menjadi lebih padat dan bulat, dan sel-selnya mulai berdiferensiasi menjadi yang pertama inner cell mass atau IMS yang nantinya akan menjadi embrio. Terus yang kedua adalah trophoblast yang membentuk plasenta. Terus pada tahap selanjutnya yaitu terbentuknya blastokista atau blastula yang dimana terjadi pada hari ke-5 dan ke-6 setelah fertilisasi atau pembuahan. Nah, morula berubah menjadi blastokista dan memiliki ruang tengah yang disebut blastosol. Itu mulai terbentuk. Nah, terbentuk dua bagian penting pada blastula, yaitu inner cell mass dan juga trophoblast, yang dimana keduanya ini sangat penting dalam perkembangan embrio. Nah, pada inner cell mass dia akan menjadi embrio, sedangkan trophoblast dia akan menjadi bagian dari plasenta dan membran janin. Nah, namun pada tahap ini zona pelusida mulai menghilang agar bisa terjadinya proses implantasi. Nah, yang terakhir adalah tahap proses implantasi, yang dimana proses ini terjadi pada hari ke-7 sampai 10, yang dimana blastokista mencapai rahim dan menempel pada dinding endometrium rahim. Nah, trophoblast ini akan mulai menembus lapisan rahim untuk menanamkan blastokista. Ini adalah awal dari kehamilan yang berhasil, di mana embrio akan bertumbuh dan berkembang sampai menjadi fetus. Nah, tahap selanjutnya adalah blastula. Nah, kita sudah masuk blastula nih. Nah, apa itu blastula? Kita bahas yuk. Nah, blastula merupakan proses dinamis yang dimana proses ini terjadi di daerah-daerah calon pembentukan organ pada blastula. Terus juga yang akan mengalami perubahan susunan dan organisasi baru sejalan dengan pola pembentukan organ-organ tubuh. Blastulasi juga adalah proses perubahan blastula menjadi blastula yang merupakan proses dinamis bergerak. Terjadi gerakan-gerakan morfogenesis dengan tujuan memindahkan wilayah-wilayah persuatif ke tempat yang seharusnya. Blastula juga merupakan proses terjadinya diferensiasi sel sehingga gen mulai berperan dalam menentukan jenis sel yang terbentuk. Pada tingkat ini terjadi sintesis protein khusus yang bersifat struktural maupun fungsional pada tubuh embrio. Nah, apa sih proses granulasi? Nah, proses granulasi itu dimulai dari yang namanya bentuk blastula. Jadi di mana bentuknya masih memiliki rongga berisi cairan, bentuknya seperti bola gitu. Dan di mana selnya ini masih satu lapis sel yang di bagian luar yang disebut dengan blastoderm. Ini juga menjadi tahap awal sebelum blastula menunjukkan adanya rongga berisi cairan. Terus yang kedua masih pada blastula, namun sudah mulai adanya pergerakan morfogenesis.
Nah, jadi strukturnya itu seperti bola sel yang berongga yang mulai berkembang. Nah, jadinya dia masih memiliki rongga tengah nih yang disebut dengan blastosol, dan lapisan sel yang di sekelilingnya masih tetap sama, namun mulai adanya terjadi gerakan morfogenesis. Nah, pada tahapan ini embrio terdiri dari satu lapisan sel luar dan rongga internal. Ini adalah menjadi hasil dari pembelahan sel yang berulang. Seperti tadi, setelah terjadinya implantasi, mulailah saatnya masuk gastrulasi dari awalnya blastula. Nah, selanjutnya adalah gastrulasi. Yang gastrulasi dimulai atau bisa disebut dengan gastrulasi occurring. Nah, peristiwa ini terjadi invaginasi atau penyeluruhan ke dalam pada bagian salah satu blastula. Nah, struktur yang mulai terbentuk adalah arkenteron, yang dimana merupakan saluran pencernaan primitif pada embrio. Sel-selnya mulai bermigrasi ke dalam dan membentuk struktur 3 dimensi yang lebih kompleks. Kemudian ada early gastrula atau gastrula awal, yang dimana strukturnya mulai terlihat 2 lapisan germinal, yaitu ectoderm yang bagian luar yang warnanya ungu tadi. Nah, terus yang kedua adalah endoderm yang dimana bagian dalam pada gambar itu warnanya hijau. Nah, kemudian dia mulai muncul nih fitur penting, yaitu blastopore, yaitu lubang awal masuknya sel ke dalam embrio. Nah, pada tahap ini menjadi awal gastrulasi ketika sel mulai membentuk lapisan dalam. Yang terakhir adalah late gastrula atau gastrula akhir, di mana mulai terbentuk 3 lapisan germinal, yaitu ectoderm bagian luar, mesoderm bagian tengah, yang pada gambar itu warnanya merah muda, dan yang terakhir adalah endoderm, adalah bagian dalam. Nah, blastopornya masih terlihat pada blastula. Nah, ini menjadi akhir dari proses gastrulasi, yang dimana embrio sekarang siap untuk masuki tahap organogenesis, yaitu pembentukan organ tubuh dari ketiga lapisan tersebut. Selanjutnya adalah menjelaskan lebih rinci apa itu 3 lapisan germinal pada gastrula. Nah, gastrulasi itu adalah proses pembentukan gastrula yang dimana sehingga embrio memiliki 3 bagian lapisan, yaitu ectoderm, endoderm, dan juga mesoderm. Ectoderm adalah bagian luar, endoderm bagian dalam, dan yang terakhir mesoderm bagian tengah atau lapisan di antara endoderm dan ectoderm. Nah, pada ectoderm ini adalah lapisan tubuh bagian luar yang akan berkembang menjadi lapisan luar pelindung tubuh. Pada hewan tertentu akan terbentuk menjadi susunan saraf pusat. Yang kedua adalah endoderm, yang merupakan lapisan terluar dari bagian zigot yang sedang mengalami pertumbuhan, dan juga ectoderm akan mengalami diferensiasi menjadi epidermis, rambut, kelenjar minyak,
kelenjar keringat, emal gigi, sistem saraf, dan juga saraf reseptor. Nah, yang kedua adalah endoderm, yaitu lapisan tubuh bagian dalam yang akan berkembang menjadi saluran pencernaan dan hati. Endoderm juga merupakan lapisan terdalam saat terjadinya pertumbuhan zigot. Endoderm akan mengalami diferensiasi menjadi jaringan epitel, pencernaan, sistem pernafasan, pankreas, hati, serta kelenjar gondong atau sistem ekskresi. Sistem endokrin. Yang terakhir adalah mesoderm. Adalah lapisan tubuh bagian tengah yang akan berkembang menjadi antara usus dan lapisan pelindung luar seperti otot dan sistem peredaran darah. Esoderm juga merupakan lapisan tengah yang ada pada saat pertumbuhan zigot. Mesoderm akan mengalami diferensiasi menjadi tulang, jaringan ikat, otot, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, dan juga contohnya adalah ductus deferens dan juga sistem reproduksi juga dibentuk pada lapisan mesoderm. Nah, udah sampailah kita ke kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi ini apa sih? Nah, jadi kesimpulannya adalah proses pembelahan atau gastrulasi dan juga gastrula merupakan tahap awal yang sangat penting dalam perkembangan embrio hewan, termasuk manusia. Setelah fertilisasi, zigot mengalami yang namanya serangkaian pembelahan yang dimana mengalami pembelahan mitosis secara cepat tanpa penambahan ukuran total, yang dimana disebut juga dengan cleavage. Proses ini menghasilkan embrio multiseluler seperti morula dan selanjutnya blastula yang berisi rongga berisi cairan. Dan pada tahap berikutnya adalah gastrulasi, yang dimana blastula akan mengalami perubahan bentuk yang sangat kompleks untuk membentuk 3 lapisan germinal, yaitu ektoderm, endoderm, dan juga mesoderm. Dan ketiga lapisan ini akan berkembang menjadi semua jaringan dan organ tubuh. Gastrulasi juga menciptakan struktur penting seperti blastopor dan juga arkenteron atau calon saluran pencernaan. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang pembelahan dan juga gastrulasi. Gimana? Apakah sudah bisa dipahami penjelasannya? Atau mungkin kurang? Kalau kurang mohon maaf ya. Sama-sama belajar juga. Jadi terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa beri like ya, karena sudah menonton video ini. Semoga juga suka. Dan juga sampai jumpa lagi. Bye bye.